interupsi saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, kalau Pak Hasto ditahan, Bu Mega akan menggeruduk KPK? Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Megawati dan kita akan melihat nanti, Mbak. Kapan ditahannya Sekjen PDI Perjuangan dan nanti kami akan melakukan tindakan-tindakan hukum dan nanti kita lihat. Gitu. Oke, apa nih, mau digugat tersangkanya, statusnya, atau mungkin mau pra-peradilan atau seperti apa? Atau Ya, Bu Mega akan memimpin demonstrasi di KPK atau bagaimana? kita lihat nanti, Mbak. Kita lihat. Tapi upaya-upaya hukum itu akan dilakukan. Dan itu sedang disiapkan oleh tim pembela hukumnya Sekjen PDI Perjuangan. Oke, tapi kalau untuk posisi Pak Hasto berarti masih Sekjen sampai sekarang? Ya, atau? sampai saat ini beliau masih Sekjen PDI Perjuangan. Hari ini juga masih memimpin rapat konsolidasi struktur partai dari DPC, DPD. Karena kan kami juga pada bulan Januari akan ulang tahun, kemudian juga tahun depan juga akan ada kongres. Jadi beliau masih menjalankan fungsi kesekjenan gitu. Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, ini ketika PDIP kemudian sekjennya dijadikan tersangka, ini apakah ada upaya di balik sana untuk menggoyahkan PDIP jelang Rakernas? Atau balas dendam pasca pemecatan? Ya, upaya-upaya itu saya kira terlihat kasat ya di jalanan kita ketika ada spanduk yang ramai menyatakan bahwa Ibu Ketua Umum Mega itu ilegal semacam itu dan beberapa statement-statement yang saya lihat agak keras kasar ya seperti itu. Jadi ketika Pak Hasto ini dalam tanda petik menjadi tersangka, saya kira namanya PDIP punya DNA posisi yang kuat, berkoalisi juga pernah, tidak ada kata mundur ataupun berubah sikap seperti itu karena memang mereka punya garis partai yang jelas, apalagi Ibu Ketua Umum kan memang selama ini seperti mengayomi semua kader-kader ya. Jadi yang paling penting Ibu Ketua Umumnya sebenarnya. Nah, Ibu Ketua Umumnya ke depan setelah Pak Hasto menjadi tersangka ini mau ngegas apa ngerem. Tapi dengan statement Mas Guntur ini kayaknya ngegas terus kayak. Bahkan gaspol kan seperti itu. Nah, kalau gaspol berarti ini pesan kepada pemerintahan hari ini bahwa PDIP bersikap oposisi dan itu pesan positif bagi publik. Kenapa? Karena roda pemerintahan kita akan punya check and balances yang proporsional, profesional dan harapannya bisa semakin menyehatkan ya interaksi elit dan publik agar apa? Agar ya bernegara kita semakin bagus seperti itu. Berarti PDIP sama sekali tidak goyah, malah siap-siap mau hajar pol lagi. PDI Perjuangan semakin ditekan semakin melawan. Semakin ditekan semakin melawan. Luar biasa. Coba saya mau ke Mas Biko dulu. Mas Biko, ini kan saya melihat ada sesuatu yang titik terang lah ketika kemudian Pak Hasto jadi tersangka. Kemudian apakah kemudian nanti bisa membuka pintu untuk membuka Harun Masiku ataupun menangkap Harun Masiku atau membuka kong kali kongan PAW seperti yang tadi Bu Titi bilang? Iya Mbak Anissa dan Mas Bre, sebetulnya kasus ini jadi batu uji bagi pimpinan KPK terpilih, pimpinan KPK baru untuk membuktikan keseriusannya dalam penegakan hukum kasus korupsi. Itu yang patut diperhatikan yang pertama. Dan yang kedua, kami mendesak juga bahwa KPK kalau memang serius bongkar kasus ini secara tuntas, dengan kata lain masih ada pekerjaan rumah soal buronan Harun Masiku yang hingga kini belum ketemu. Dan kalau dari sisi ICW sebetulnya Mbak, kita melihat bahwa informasi atau keterangan dari Harun Masiku ini sebenarnya bisa membuat benderang kasus ini. Sebetulnya bagaimana duduk perkaranya? Kan kalau kita lihat dari konstruksi kasus dan juga keterangan yang disampaikan penyidik KPK, sebetulnya kan satu adalah isunya adalah soal suap menyuap yang diduga turut serta melibatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga Harun Masiku. Dan yang kedua adalah penghalang-halangi upaya penyidikan atau obstruction of justice. Itu kira-kira dihalang-halangi kenapa? Ya kalau misalkan kita lihat ini sebetulnya tidak bisa dilepaskan dengan konteks pelarian Harun Masiku sebetulnya seperti itu. Kenapa? Kami dari awal sejak advokasi ini berjalan meyakini rasanya sulit untuk bilang bahwa orang ini kok sampai 4 tahun tidak ketemu-ketemu. Artinya dengan kata lain, instrumen pengenaan pasal obstruction of justice ini menjadi sangat tepat untuk ditindaklanjuti oleh penyidik KPK. Pertama, bisa dilihat juga kira-kira siapa yang memfasilitasi yang bersangkutan ini pergi. Yang kedua, siapa yang mendanai seperti itu. Dengan kata lain, kalau memperluas kasus ini maka pengembangan penyidikan untuk menjerat pihak-pihak lain itu menjadi sangat penting untuk membuat kasus ini semakin benderang. Dengan kata, dan yang perlu kita perhatikan bahwa ini kan sebetulnya ada kelindan dengan kasus korupsi yang menjerat mantan komisioner KPU, lalu kemudian juga melibatkan
caleg PDI Harun Masiku dan juga Sekjen PDI Hasto Kristianto. Ini kan sebenarnya kan saling berkelindan dengan artinya ini harus dibuktikan, dan kami menilai kasus ini harus jadi kotak Pandora gitu, membuka kotak Pandora bagaimana sebetulnya kejahatan ini Tapi Mas terjadi. Biko sendiri yakin kalau Pak Hasto tahu di mana Harun Masiku dan berupaya merintangi? Kalau kita lihat dari 2020, Mas Bre, dan juga informasi yang kemarin disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa ada sejumlah upaya yang dilakukan untuk menghalang-halangi dalam tanda kutip gitu ya, menghalangi proses penangkapan dan penyidikan gitu ya. Ini kemudian yang harusnya sebenarnya dikejar oleh penyidik KPK. Oke. Ada informasi soal misalnya yang beredar tenggelamkan saja handphonenya seperti itu. Lalu kemudian ada upaya yang lain yang disampaikan bahwa ya sudah ini tolong dalam tanda kutip digeser dulu, dialihkan dengan berbagai macam peristiwa. Nah ini sebenarnya kan berbagai macam peristiwa yang kalau dalam konteks penegakan hukum kasus korupsi di Undang-Undang Tipikor itu sebenarnya ada bahwa barang siapa yang dengan sengaja melakukan upaya perintangan penyidikan maka yang bersangkutan bisa dijerat, dan KPK itu punya pengalaman untuk menjerat pasal pidana obstruction of justice seperti itu. Saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, sebenarnya Harun Masiku itu pernah kedeteksi apa nggak sama sekali, atau pernah kedeteksi tapi disuruh pergi aja gitu? Ya kan kedeteksi kan terakhir kita lihat itu kan yang viral. Tahun berapa? Ya tahun 2020 itu ketika ada di bandara ya, di eskalatornya. Itu terakhir dan sampai saat itu kan akhirnya perginya kemana juga nggak? Perginya tidak ada yang tahu. Tetapi ya selama ini kan kita paham bahwa ada dugaan-dugaan gitu ya, dan kemudian operasi plastik juga butuh biaya banyak ya. Butuh biaya banyak, dan kemudian ketika Pak Hasto kemudian menjadi tersangka gitu ya, saya pikir sebenarnya ini adalah sebuah sinyal dari KPK ya bahwa kepada Harun Masiku ya, karena saya pikir KPK dengan segala macam teknik yang mereka gunakan gagal ya untuk menangkap Harun Masiku, sehingga mereka mengubah strategi ya, dengan kemudian berharap dengan penetapan tersangkanya Pak Hasto ini itu Harun Masiku akan keluar dari persembunyiannya. Karena apa? Karena karena diharapkan Harun Masiku kemudian sadar bahwa sudah tidak ada lagi kepentingan terhadap Harun Masiku di situ gitu ya, bahwa ini Pak Hasto pun sudah tersangka, ngapain lagi dia sembunyi seperti itu. Jadi kita berharap dalam waktu dekat ya Harun Masiku bisa ditangkap oleh penyidik ataupun dia menyerahkan diri kepada KPK, sehingga sebenarnya kasusnya akan terang benderang. Karena ketika Harun Masiku pun keluar, dia bisa jadi dua sisi. Yang satu bisa membenarkan Omong kosong saya, Pak. Ya, itu omong kosong itu. Silakan, Bang Guntur. Omong kosong kaitan antara persembunyian Harun Masiku dengan Hasto Kristianto. Karena apa untungnya Hasto Kristianto menyembunyikan atau terlibat dalam penyuapan kasus Harun Masiku? DPP Perjuangan sudah menerbitkan surat berdasarkan juga fatwa MA dan sudah menyampaikan kepada KPU. Apa tujuannya lagi menyuap ya, kalau Sekjen PDI Perjuangan sampai lebih jauh melakukan penyuapan? Apa kepentingannya? Gitu kan? Jawabannya itu, apa kepentingannya? Dan berapa kerugian negara dalam kasus ini? Ya, kita sudah lihat Pak Hasto kan menjadi tersangka. Yang itu adalah proses hukum, sistem peradilan pidana yang ada di negeri kita. Masalah ada politisasi dan sebagainya silakan saja. Toh KPK juga selama ini kita tahu sudah banyak menangani kita kasus pertanyakan korupsi sekarang politisi. di mana Harun Masiku? Nah, Rosa itu masih di KPK. Katanya dipantau, katanya ada, katanya seminggu lagi mau ditangkap. Buktinya apa? Kan masih penyidik Rosa kan masih di KPK. Mana Harun Masiku gitu loh. Itu kan? Itu yang kemarin kami sampaikan bahwa ini sebetulnya kritik sekaligus mengkonfirmasi bagaimana buruknya kinerja pimpinan KPK periode sebelumnya. Ya. Kenapa? Ya, termasuk penyidik juga dong. Ya. Rosa ada sebut juga mana Harun Masiku nggak ditangkap sampai sekarang itu. Mas Guntur, kami juga sebetulnya menyampaikan bahwa Dewas KPK dan pimpinan KPK kala itu harus merombak dan mengevaluasi betul bagaimana kinerja deputi penindakan. Sebab apa? Satu, tadi ada problem dari pimpinan KPK yang buruk. Yang kedua, seperti kami menilai dan menduga ada hambatan yang terjadi di level kedeputian penindakan. Nah itu yang kemudian sebetulnya kalau dalam catatan ICW ini yang harus dievaluasi dari konteks dalam konteks penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau misalkan kita bicara soal penegakan hukum, Mas Guntur, ini kan prosesnya sudah lama, sudah ada 4 tahun seperti itu. Dan kalau menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Yudi, tentu muatan yang kuat gitu ya tadi ya. Pasal yang dikenakan adalah turut serta melakukan upaya suap
gitu dan juga upaya perintangan penyidikan. Nah, ini yang kemudian kalau lihat dari fakta-fakta, dari informasi maksud saya yang disampaikan oleh pimpinan KPK, sebetulnya kan ini kan mengarah ke arah sana. Maka bagi ICW ketika kasus ini kemarin sudah naik ke level penyidikan, segeralah naikkan status kasus ini ke level persidangan. Supaya apa? Supaya semakin jelas kalau memang kita membuktikan bahwa kasus ini sebetulnya sudah alat buktinya sudah cukup gitu ya. Dan ini kan kalau kita tadi saya sempat sampaikan di awal, prosesnya sudah lama dan sebenarnya alat bukti sebenarnya sudah ada nih. Yang jadi persoalan adalah kenapa ini kemudian baru saat dikeluarkan di periode sekarang. Itu yang kemudian kita kritik ketika itu sejauh bagaimana komitmen pimpinan KPK di era Firly Bahuri. Oke, kita akan bahas sebenarnya seperti apa yang sebenarnya menjadi sumbatan di KPK, kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi.